Oke teman-teman, balik lagi di channel Cerita Saham. Jadi di video kali ini gue mau ngebahas lagi tentang saham Bukalapak ya. Nah, sebelumnya gue udah bikin video tentang IPO Bukalapak untuk teman-teman yang belum nonton. Silahkan ditonton. Ini linknya gue taruh di kanan atas ya. Nah, jadi di video kali ini gue mau menginfokan ke teman-teman semua bahwa gue telah membeli saham Bukalapak di harga 830 pada tanggal 18 Agustus. Jadi gue buy buka di harga 830 itu di 18 Agustus 2021. Nah, gua buy buka di 830 di harga 18 Agustus 2021. Nah, ini gue tampilin trade confirmation gue saat gue membeli saham buka di tanggal 18 Agustus. Teman-teman bisa lihat. Nah, yang mau gue bahas di sini adalah kenapa akhirnya gue memutuskan untuk membeli saham Bukalapak di harga 18 Agustus, di harga ARB-nya nih tanggal 18 Agustus di 830. Gua kali ini mau membahas dari sisi bandarmologinya nih dari saham Bukalapak ini. Seperti yang sudah kita tahu bahwa harga IPO Bukalapak itu di 850. Artinya untuk saham IPO itu average bandarnya itu ada di harga IPO-nya gitu. Kalau misalkan kita tulisin ya, average bandarnya itu ada di 850 atau harga IPO-nya. Nah, jadi di saham IPO itu tidak ada aksi akumulasi dari bandar karena bandarnya sudah mengoleksi barangnya saat memesan saham Bukalapak ini saat IPO-nya. Jadi supply-nya sudah dikuasai oleh bandarnya gitu. Nah, jadi poin pertama, average bandar itu ada di harga 850 atau harga IPO-nya. Nah, biar bandarnya profit, artinya mereka harus menjual barang di atas 850 dong. Jadi biar mereka bisa menghasilkan keuntungan dari capital gain, harga saham Bukalapak itu harus dijual bandar di atas average-nya atau di atas harga 850. Nah, kita bahas dari pergerakan harga saham Bukalapak dulu nih ya. Nah, gue mau nunjukin, gue ini ngambil dari Stockbit dan dari RTI. Nah, untuk teman-teman yang belum tahu cara melihat pergerakan market maker, itu bisa tonton di video gue. Nih gue insert lagi di kanan atas, itu gue ngejelasin tentang gimana kita pakai Stockbit dan RTI untuk melihat pergerakan market makernya. Lanjut, ini dari Stockbit. Jadi bisa kita simpulkan bahwa 4 hari pertama saham Bukalapak ini itu bandarnya distribusi nih. Kalau misalkan kita lihat bandar volumenya, dia distribusi, lalu 2 hari berikutnya akumulasi, lalu 3 hari berikutnya itu tidak ada pergerakan yang signifikan dari bandarnya. Dilihat dari money flow asingnya atau net foreign buy or sell-nya, itu 4 hari pertama mereka jualan, lalu 2 hari berikutnya mereka beli bersih ya, net buy, lalu 3 hari berikutnya dia buy tipis nih asingnya. Artinya bisa kita simpulkan bahwa 4 hari pertama distribusi, 2 hari selanjutnya dia akumulasi, 3 hari selanjutnya dia akumulasi tipis untuk asingnya. Kita cross check ke RTI, dari RTI. Pertanyaan selanjutnya adalah apakah kita bisa melihat asing sebagai bandarnya buka gitu.
Kalau misalkan gue ngelihat dari sisi partisipasi transaksinya, di mana ini gue pakai RTI, gue pakai grafik yang periodenya 1 bulan ke belakang. Ini partisipasi transaksi asingnya itu sebesar 28,09% dan lokalnya 71,91%. Sebagai info, untuk saham-saham yang dibandari oleh asing itu biasanya sih transaksi asingnya itu di atas 30% gitu. Jadi contohnya misalkan kayak blue chip ya, kayak BCA, kayak BRI, Telkom, Mandiri, itu tuh bahkan udah di atas 40%, 50% gitu transaksi asingnya. Jadi kalau misalkan gue lihat dari transaksi asingnya ini, bisa dibilang market maker-nya nih masih lokal nih, karena transaksi asingnya masih di bawah 30% gitu. Transaksi dari domestiknya, dari lokalnya itu masih di atas 70%. Nah sebenarnya ini bisa kita confirm lagi dari kepemilikan efek ya. Ini dari kc.co.id, dia ngeluarin data kepemilikan efeknya lokal asing. Cuman sayangnya ini data terakhir tuh Juli, sedangkan Bukalapak baru diperdagangkan itu, baru listing itu tanggal 6 Agustus. Jadi datanya belum tersedia nih, kita belum tahu nih yang punya saham Bukalapak itu mayoritas lokal atau asing. Jadi kalau misalkan dari kepemilikannya mayoritas asing, itu ada kemungkinan dibandarinya oleh asing juga, meskipun ini di bawah 30%, tapi mayoritas milik asing. Jadi pergerakan dari asingnya tuh patut untuk dipertimbangkan gitu, patut untuk kita cermati juga. Sama juga halnya kita cross check gitu ya dari Stockbit, di mana 4 hari pertama asingnya jual bersih dan di bandar volumenya pun menunjukkan bahwa ada distribusi gitu dari bandarnya, dan di 2 hari berikutnya asingnya beli bersih, lalu bandarnya menunjukkan bahwa ada akumulasi. Artinya meskipun partisipasi transaksi dari asingnya di bawah 30%, tapi dilihat dari bandar volume dan net foreign-nya, ini patut untuk diperhitungkan gitu pergerakan dari money flow dari asingnya untuk saham Buka ini. Nah, balik lagi ke chart. Jadi kalau yang tadi dari sini kita ketahui ya, 4 hari pertama itu distribusi dan 2 hari berikutnya akumulasi. Kalau misalkan kita lihat di chartnya, kita bikin kotak sekalian ya. Nah, 4 hari pertama itu ada distribusi. Nah, 4 hari pertama distribusi, lalu 2 hari berikutnya itu ada akumulasi. Gitu aja ya. Nah, jadi yang udah tadi gue bahas, 4 hari pertama dia distribusi, lalu 2 hari berikutnya dia akumulasi, 3 hari berikutnya tidak ada pergerakan signifikan dari bandarnya. Jadi kita bisa acuhkan nih di 3 hari nih, di 18, 19, dan 20 nya bisa kita lewatkan ya. Jadi kita fokus di mana pergerakan bandarnya itu signifikan nih, 4 hari pertama dan 2 hari setelahnya. Jadi 4 hari pertama distribusi, 2 hari setelahnya akumulasi, di mana di sini kalau misalkan kita lihat pergerakan harganya ini sampai ke 1325. Jadi kalau misalkan gue bisa bilang di 4 hari pertama itu ada aksi distribusi dari bandar ya. Itu di harga sampai 1325. Gue bilangnya 850 sampai 1325 deh. Nah, kemudian di 2 hari setelahnya itu ada aksi akumulasi nih dari bandarnya.
akumulasinya di berapa? Kita cek dulu. Di tanggal 13 Agustus itu di 910 sampai 1035. Di 16 Agustus itu 890 sampai 965. Jadi low-nya itu di 890, kemudian yang high-nya di 1035. Jadi bisa kita tentukan itu akumulasinya bandar itu ada di 890 sampai 1035. Nah, jadi di 2 hari setelahnya itu bandar akumulasi di harga 890 sampai 1035. Artinya bisa gua simpulkan, bisa sama-sama kita simpulkan bahwa saat ini average bandar itu ada di harga 850 sampai 1035 gitu. Karena di sini sebelumnya average bandarnya udah di 850, kemudian ada aksi distribusi ya, profit taking di 850 sampai 1325, dan distribusinya ini belum semua ya. Jadi belum bandar belum distribusi semua nih barangnya. Jadi mereka masih punya barang di harga 850 juga gitu. Kemudian di 2 hari setelahnya, di tanggal 13 dan tanggal 16 itu ada akumulasi yang cukup signifikan juga dari bandar di rentang harga 890 sampai 1035. Artinya average bandar sekarang itu ada di rentang harga 850 sampai 1035. Average bandarnya ada di rentang harga ini. Maka keputusan gue adalah apabila di keesokan harinya itu tidak ada aksi distribusi dari bandarnya dan juga pergerakan harganya turun ke bawah average bandar, maka gue memutuskan untuk beli gitu. Jadi di sini gue membeli kalau harganya tuh ada di average bandar, ada di bawah average bandar. Baik jika harga di bawah average bandar. Jadi gue memutuskan untuk membeli apabila harganya di bawah dari average bandar. Di tanggal 18 itu harganya turun ke 830, dan di tanggal 18 Agustus itu tidak ada pergerakan yang signifikan dari bandarnya, baik distribusi maupun akumulasi dibandingkan 6 hari sebelumnya. Jadi gue memutuskan untuk membeli saham Bukalapak di harga 830 pada 18 Agustus. Dari transaksi gue kali ini, gue menunjukkan bahwa kita bisa menggunakan bandarmologi untuk sebagai strategi membeli saham gitu. Strateginya gimana? Baik jika harga sahamnya turun ke bawah average bandar. Kenapa nomor 5 ini gue jadikan strategi? Karena bandar itu pasti membeli saham untuk mencari profit juga dong. Artinya bandar itu pasti harus menjual di atas harga average-nya gitu. Jadi biar bandarnya profit, agar profit harus jual di atas average-nya gitu. Agar profit, bandar tuh harus menjual barangnya di atas harga average-nya mereka. Artinya harganya harus di atas 850 sampai 1035 agar mereka bisa profit gitu dari hasil mereka membeli sahamnya.
gitu. Jadi alasan kenapa gue membeli buka di 830 karena yang pertama itu harganya udah di bawah average bandar, dan yang kedua ada aksi akumulasi ini. Jadi sebenarnya bahaya banget kalau misalkan di 2 hari setelahnya ini nih lanjut distribusi nih bandar sampai ke bawah harga IPO. Nah kalau itu gue nggak bakal beli. Kenapa? Karena tidak ada akumulasi dari bandarnya. Itu bandarnya artinya lagi ngejual barang-barang mereka tuh ke retail. Kalau udah terdistribusi sempurna ke retail, itu pergerakan harganya udah nggak bisa diharapkan lah gitu. Jadi alasan kenapa gue membeli saham Bukalapak di 830 karena harganya sudah di bawah average bandar. Yang bisa gue lakukan sekarang adalah menunggu aja gitu. Jadi tinggal gue menunggu bandarnya memarkup harga Bukalapak ke atas agar mereka bisa jualan kepada retail. Nah saat bandar jualan itu gue juga ikut jualan gitu kurang lebih teman-teman. Jadi strateginya adalah pastikan kamu memiliki saham di bawah average dari bandarnya biar aman nih. Jadi saat bandara distribusi nanti kamu juga bisa distribusi. Tentunya logikanya bandar pasti harus memarkup dulu harganya biar mereka distribusinya bisa profit. Jadi menurut gua pergerakan saham Bukalapak saat ini akan naik ke atas nih, akan bergerak lagi ke atas. Nah, gue take profit seperti yang tadi gue bilang, gue take profit saat bandarnya distribusi ke retail gitu. Artinya saat mereka distribusi, logikanya harusnya bandar akan menjual barangnya ke retail jika harganya sudah di atas average-nya mereka gitu. Jadi gue bisa menjual saham gue juga saat bandarnya distribusi juga. Nah pertanyaannya, apakah harga sahamnya bisa turun terus ke bawah harga average bandarnya? Bisa juga, itu bisa juga kejadian. Cuman kalau misalkan dia menjual di bawah sini, nah kita buat skenario nih ya. Ini pergerakan harga sahamnya kurang lebih seperti ini, lalu turun ke bawah harga IPO-nya, sekarang lagi naik lagi ya, lagi naik lagi ke atas. Average bandar itu ada di harga 850 sampai 1035. Kalau misalkan gue bikin batasnya ya 1035 itu ada di sekitar sini. 1035 itu ada di sekitar sini ya. Artinya ini bisa jadi area distribusi bandar karena average bandar nih ada di harga 850 sampai 1035. Jadi average bandar tuh ada di area ini nih. Mereka bisa distribusi di sini, atau kalau misalkan mau lebih profit lagi, harga sahamnya harus di markup lebih tinggi lagi. Jadi dari sini harga sahamnya harus dibuat naik lagi ke atas gitu. Biar di sini bandarnya bisa distribusi dengan capital gain yang lebih tinggi lagi gitu. Apakah harga sahamnya dari sini bisa turun juga? Bisa juga, mungkin bisa juga turun. Tapi menurut gue saat turun ini nggak bakal disertai dengan aksi distribusi dari bandarnya. Kenapa? Karena bandarnya kalau misalkan menjual di bawah harga average-nya, itu nanti mereka rugi. Dan tentunya bandar saat mengakumulasi suatu saham, membeli suatu saham, itu mereka maunya untung gitu. Jadi menurut gue sih nggak bakal ada distribusi nih di bawah harga 850 tuh nggak bakal ada distribusi. Jadi sekarang gue tinggal menunggu bandar memarkup lagi aja harganya. Untuk saat harganya di atas, saat bandarnya nanti distribusi, gue juga bisa ikut distribusi. Kurang lebih gitu ya teman-teman, dari penjelasan gue terkait dengan
kenapa gue membeli buka di 830 gitu. Dilihat dari sisi bandarmologinya, strategi gue adalah membeli di harga di bawah average harga bandarnya, kemudian menjual saat bandar nanti distribusi di harga atas. Kurang lebih gitu strateginya. Jadi sekarang kita tinggal nonton aja apakah harganya akan dinaikin ke atas atau harganya dinaikin ke bawah gitu. Kalau misalkan harganya diturunin ke bawah tapi tidak disertai dengan distribusi, gue tentunya akan santai aja ya, tenang aja, karena pasti bandar melakukan akumulasi untuk profit. Jadi mereka logikanya sih harusnya menaikkan dulu nih, memarkup dulu harganya baru mereka distribusi. Jadi kalau misalkan mereka menjual di bawah harga 850, itu artinya mereka menjual rugi tuh, which is menurut gue nggak mungkin. Jadi ya menurut gue posisi gue saat ini sudah cukup aman ya, karena berada di bawah average bandarnya gitu kurang lebih teman-teman. Jadi selain dari technical dan juga fundamental, kita juga bisa membeli suatu saham dari bandarmologinya, dari ilmu bandarmologinya, karena menurut gue ilmu ini juga cukup membantu juga gitu, karena kita bisa melihat pihak-pihak mana yang membeli dan menguasai supply dari suatu saham itu, dan di mana mereka akan mencari keuntungan gitu. Kita bisa melihat dari sisi situnya gitu. Oke, kurang lebih dari gue gitu. Sekarang gue di portofolio gue ada saham Bukalapak di harga 830 average-nya, dan saat ini belum gue jual. Kemarin terakhir 20 Agustus dia turun juga, bahkan sampai ke bawah 845 ya, di bawah harga IPO-nya, tapi ada rejection jadi naik lagi. Jadi menurut gue ini kemungkinan short termnya dia akan dinaikkan dulu nih ke depannya. Ya we'll see lah teman-teman ke depannya gimana. Oke, kurang lebih itu aja sharing dari gue. Thank you semua.